Puji Tuhan, kita pada malam hari ini sampai di session berapa ya? 4. Oh, pinter-pinter ya, pada nyimak semua ini ya. Apa namanya? Exciting. Gitu ya. Gimana saudara perasaannya? Exciting. Oke. Waktu jalan ke sini ada rintangan-rintangan gitu nggak? Kalau bukan pelari malah rintang bukan ya? Oh lancar ya. Berapa kilometer dari mana tadi ke sini berapa? Oh 15 menit. 5 menit. Oh dari 5 menit udah sampai ya. Kalau bro berapa menit sampai sini? Tadi saya dari katedral 20 menit ya. Dari Merdeka sini ya lumayan ya. Kalau berapa menit sampai sini tadi om? 10 menit lancar ya. Kalau sis Meka ini ada rintangan menuju ke sini tadi? Ada, puji Tuhan. 2 jam setengah Bapak Ibu. Kayaknya rekor ya. Ada yang lebih dari 2 jam setengah menuju ke sini? Ada yang lebih 2 jam setengah menuju ke sini? Juga ada ya. Sis Meka dari mana? Dari Garut. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan buat kita semua yang penuh semangat sampai di tempat ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan buat kita untuk berjalan sampai di tempat ini. Puji Tuhan. Karena kasih Tuhan sungguh indah, sungguh itu yang menguatkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang terindah. Amin. Iya. Walau banyak rintangan yang dihadapkan, mungkin ada kemalasan, mungkin ada kemacetan, ada cuaca, ada keluarga, tapi semuanya itu bisa kita lalui karena kasih Tuhan menyertai kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengannya, walau banyak rintangan, kasih Tuhan lebih dari segalanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang mencari kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadap, tapi apa? Kasih-Nya amin. Jadi kuatku di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bapak Ibu saudari, kalau hati yang penuh cinta itu gimana sih? Iya, pasti penuh senyum ya. Jadi lagu ini tuh penuh cinta gitu ya, penuh ungkapan cinta. Jadi nanti kalau ada kata cinta, ada kata suka cinta, kita berikan cinta ya. Kita berikan emoticon ya. Oh gini boleh gitu ya. Nah, mari kita puji Tuhan. Sekarang nih ditandingin nih, yang sebelah kiri, kanan saya dengan yang sebelah kiri ya. Kencang mana nih, semangat mana nih suaranya. Kita mulai dari yang sebelah kanan saya. Hari yang terindah. Yo, semangat ya. Jangan lupa senyumnya. Kalau bilang cinta, hari yang terindah. Sebelah kanan. Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau
Bapak Ibu silakan duduk. Sungguh kita semua bersyukur dan bersuka cita ya. Kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bertepuk tangan. Itu semua adalah karena karunia dari Tuhan. Kita memberikan sorak-sorai dan tepuk tangan karena Tuhan yang sungguh baik bagi kita. Dia memberikan sukacita yang penuh bagi kita. Kita akan mengikuti sesi yang keempat. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita, tubuh kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh membuka diri dan hati kita untuk pengajaran yang akan kita terima pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan sore hari ini. Sungguh bukan suatu kebetulan kalau kami semua ada di tempat ini, Tuhan. Semua ini karena adalah rencana-Mu, adalah rancangan bagi kami. Kami tidak dapat melangkah ke tempat ini dengan kekuatan kami sendiri kalau bukan karena kehendak-Mu, Tuhan. Kami yang lemah, kami yang lelah, kami bersyukur Kau segarkan kami. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami yang seiman. Kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau, Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami mau datang, kami mau hadir dengan segenap keberadaan kami, Tuhan, di hadapan. Kami mau membuka hati kami dan diri kami untuk pekerjaan-Mu dalam diri kami. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, sehingga hati kami sungguh benar-benar siap untuk dibajak, siap menjadi lahan yang subur. Benih-Mu yang tertabur pada malam hari ini boleh tumbuh, boleh berbuah dalam hidup kami. Ya Yesus, ya Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puji dan muliakan. Kami mau memuji Engkau. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah hadir di tengah kami.
pada malam hari ini kami mau berdoa bagi Ibu Velia Sofa, Ibu Cici yang akan membawakan pengajaran pada malam hari ini. Allah Roh Kudus yang mengurapi, dan kami mau mengarahkan hati kami, mengarahkan tangan kami. Kami mau berdoa bersama-sama memohon Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Gimana hari ini? Gak hujan ya? Hujan gak? Oh hujan. Hujan berkat itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kan Kamis biasanya kita PD biasa ya. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang nggak ikut di SHDR. Kita hari ini tuh ada di seminar Transformer. Transformer The Warrior ya. Sebuah seminar, dan kita ada di sesi yang keempat ya. Dan jadi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu yang kemarin-kemarin nggak ikut, tapi hari ini datang, ikuti aja gitu ya. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, ini Transformer The Warrior. Nah, dimana kita diubah jadi Prayer Warrior ya. Kita udah ada di yang keempat. Ini kemarin Transformer The Warrior ada sesi 1, 2, 3. Nah, saya review sedikit ya untuk yang kemarin belum datang, jadi bisa ada gambaran gitu. Ini apa sih? Bapak Ibu, di sesi yang pertama ini Acts of Love. Saya belum perkenalan ya. Makanya kok pada bengong gitu ya. Saya lihat kok kayaknya aneh gitu liatin saya. Tapi kan udah pada kenal di sini karena ini rumah saya. Bapak Ibu belum ya, nanti kenalan dia. Bapak Ibu, nama saya Laurencia Velia Sofa. Saya biasa dipanggil Cincin. Saya dari PDPKK Santo Laurentius ini.
Jadi kalau yang rajin setiap Kamis ke sini pasti tahu saya. Kalau saya datang. Masalahnya kadang-kadang saya nggak datang juga ya. Tuhan yang di depan ketawa. Oke. Saya seorang istri dari seorang suami, anak saya 2, udah remaja, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nanti perkenalannya lebih banyak di luar, ya. Oke. Di sesi yang pertama kemarin, Edge of Love, kita belajar tentang kasih Allah, ya, dimana biasanya orang itu suka berpikir kalau Allah Bapa itu kejam, ya. Kalau di perjanjian lama itu kan Allah Bapa kejam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu ya. Tapi kenyataannya Allah itu nggak seperti itu. Allah itu sebenarnya sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita ini hidup berkelimpahan. Lalu di Rescue of the Fallen, manusia jatuh ke dalam dosa. Allah Bapa tahu bahwa kalau nggak ditolong, manusia itu nggak ada yang selamat. Karena setelah itu semua manusia di bumi ini berdosa dan upah dosa adalah maut. Maka dari itu Allah Bapa menurunkan putranya Yesus Kristus supaya kita yang percaya selamat. Yesus Kristus ini bukan cuma mati di kayu salib, tapi Dia bangkit. Berarti Dia mengalahkan maut. Dan setelah Dia bangkit mengalahkan maut, Dia menawarkan keselamatan kepada kita. Dia memindahkan kita dari gelap ke terang. Nah, Yesus nanya, mau nggak kamu dipindahkan? Yesus sudah sediain, tapi kitanya mau nggak? Gitu kan? Kita yang percaya, kita yang dibaptis, kita yang ikut Dia, kita dipindahkan dari gelap, dipindahkan ke terang. Tadinya ada di dalam maut, tadinya ada di dalam kegelapan, di dalam kuasa jahat. Sekarang kita dipindahkan ke terang, di dalam kekekalan, di dalam terang cahaya Allah. Lalu Yesus, sorry ya, nanti sebentar saya batuk, soalnya saya lagi batuk. Yesus bangkit lalu naik ke surga. Lalu Yesus udah naik ke surga, kita gimana? Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus di Light of the Spirit. Sesi ketiga kita belajar bahwa kita ini di sini didampingi, diajar, ditolong, dibimbing sama Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudusnya masih di dasar atau udah di? Apakah Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita ini aktif nggak? Dilibatkan nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau biarin nih di pojok, biarin nih di dasar, biarin Roh Kudus sana. Nanti aja kalau saya ke gereja baru, ya kalau di sehari-hari enggak, gitu kan? Tapi yang Tuhan mau itu Roh Kudus itu diaktifkan. Dan kita akan mengaktifkan Roh Kudus itu kapan? Pada saat pencurahan Roh Kudus nanti ya. Makanya kita mau ada pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu kita libatkan di dalam kehidupan kita, diaktifkan dengan pencurahan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang keempat. Ini adalah the last preparation. Jadi kalau nonton Transformer kan seru ya. Mudah-mudahan hari ini seru juga. The last preparation ini persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan karena kita mau pencurahan Roh Kudus. Kalau kita mau pencurahan Roh Kudus, apa aja sih yang harus kita siapkan? Gimana sih caranya supaya kita dapat karunia Roh Kudus itu? Saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca ini dulu, Kisah Rasul 2 ayat 38. Kita baca sama-sama, yuk. Jawab Petrus kepada mereka, Kristus untuk pengampunan dosa, maka
Bapak Ibu, siapa yang mau terima karunia Roh Kudus? Puji Tuhan. Amin. Semua pasti terima. Ya, semua pasti terima. Tapi ternyata ada syaratnya. Katanya bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita tuh harus bertobat, dibaptis untuk terima pengampunan dosa, maka Tuhan akan memberikan karunia Roh Kudus. Ada tahap-tahap untuk kita dalam last preparation ini untuk pencurahan Roh Kudus. Kita mau lihat apa aja sih 4 tahap itu? 4 tahap persiapan terakhir. Ini ada 4. Kesatu, berpaling kepada Allah. Yang kedua, kita memohon dengan iman. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus, lalu menerima karya Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu ada 4 tahap ini. Saya akan bahas satu persatu. Yang satu ini agak panjang, tapi 2, 3, 4 nanti singkat. Ya. Apa sih berpaling kepada Allah, terus memohon dengan iman, pencurahan Roh Kudus, lalu menerima karya Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Kalau di rumah mau ada tamu, ibu-ibu ya, apa sih yang dilakukan? Tamunya tamu agung. Bersih-bersih, itu udah pasti. Ya. Pasti bersih-bersih. Apalagi kalau yang datang presiden. Bukan bersih-bersih lagi kayaknya pindah rumah ya. Bersih-bersih ya, bersih-bersih. Bapak Ibu, kalau rumahnya kayak gini gimana? Bakar aja ya. Bakar aja. Bapak Ibu, kalau mau ada tamu agung pasti kita bersih-bersih. Apalagi kalau ternyata rumah kita aduh banyak banget sampahnya. Bapak Ibu tahu nggak sih rumah kita ada apa aja sampahnya? Kadang-kadang kita nggak tahu loh. Tapi ketika dibongkar ternyata banyak sekali sampahnya di dalam. Ya. Kita rasanya baik-baik aja, tapi ternyata kalau udah lama kita nggak bongkar-bongkar, udah 5 tahun misalnya, ternyata banyak baju-baju yang 5 tahun lalu kita tuh udah nggak pakai. Ternyata ada barang-barang yang kita simpen dulu mungkin kepake, sekarang udah nggak kepake. Ya jadi kalau kita mau ada tamu, kita mau bersih-bersih di rumah. Maka dari itu Bapak Ibu nanti di sesi yang kelima kita akan kedatangan tamu agung. Tuhan Yesus mau ngasih kita karunia Roh Kudus, maka kita mau bersih-bersih rumah. Dan ini namanya persiapan kita. Apa sih yang harus dibersihin? Gimana sih caranya? Nah, baca dulu lagi ya. Yuk kita baca. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Kadang kita suka pikir, Tuhan dengar nggak sih doa saya? Tuhan tahu nggak sih pergumulan saya? Kok Tuhan kayak nggak dengar? Saya udah capek, lutut udah sampai lecet-lecet. Kok kayaknya nggak dikabul-kabul? Ya. Bukan Tuhan nggak dengar. Mungkin Tuhan udah jawab, tapi kita yang nggak bisa nangkap, kita yang nggak bisa dengar. Kenapa? Karena banyak penghalang-penghalangnya. Ya, jadi supaya nanti pencurahan Roh Kudusnya cespleng gitu ya, kalau obat kayak begitu makanya langsung sembuh. Nah, kita mau beres-beres. Kita lihat nomor 1 tadi bilang berpaling kepada Allah. Bapak Ibu, kalau saya punya gelas ini ya, kalau saya punya gelas, saya mau isi gelas ini, saya mau isi air penuh, lalu saya pergi ke air terjun. Air terjun kan airnya besar banget ya. Lalu saya deketin ke air terjun. Saya udah di bawah air terjun, tapi kenapa gelas saya nggak penuh?
Kenapa? Karena ada tutupnya. Kalau kita mau isi air, tapi tutupnya nggak dibuka, nggak bisa. Berkat Tuhan itu seperti air terjun, kasihnya itu seperti air terjun, sukacitanya, damainya itu melimpah, Bapak Ibu. Tapi kenapa saya nggak bisa rasa? Karena gelas saya tertutup. Kalau gelasnya saya buka, harusnya sebelum dibawa air terjun juga udah. Ya, jadi apakah gelas saya selama ini ternyata tertutup? Kalau tertutup kita harus buka tutupnya. Lalu setelah buka tutupnya apa? U-turn, Bapak Ibu. Kalau tadinya kehidupan saya ini terus, jangan ini Tuhan Yesus berarti dosanya di sana. Kalau misalnya selama ini hidup saya terus mengarah sama dosa itu lagi, bahkan ada dosa-dosa yang baru, improvisasi. Saya harus U-turn. Kalau tadi saya udah tahu, oh nanti kita belajar ya, tutup itu apa aja sih? Kalau saya udah buka tutupnya, kalau saya terus masih menghadap ke dosa, saya nggak beres-beres. Tapi saya harus U-turn, menghadap ke Tuhan. Apakah ini aja cukup? Karena dosa ini akan noel-noel sini gitu ya. Dosa itu menarik, dia akan noel-noel. Jadi nggak cukup kita U-turn, tapi kita harus bergerak, lari, jalan, ambil tindakan. Nggak bisa kita coba bilang, saya mau ikut Tuhan. Iya, saya udah ngerti dosa-dosa saya apa. Saya mau ikut Tuhan. Tapi nggak ada tindakan yang diambil. Nggak ada tindakan yang diambil. Jadi cuma ngomong mau, tapi nggak ada action, nggak ada tindakan yang diambil. Bapak Ibu ada yang mau hadiah? Benar mau? Wah, hadiahnya juga nggak dibawa lagi. Saya ganti tas, hadiahnya nggak dibawa. Oh, nggak usah. Ini aja, saya pakai ini aja dulu ya. Saya pakai ini aja dulu. Nanti hadiahnya saya bawa. Ngutang dulu. Ada yang mau hadiah? Ini bukan kartu kredit. Ini namanya tindakan. Ya, kalau cuma mau tapi nggak ada action, nggak bisa. Ya, tapi kalau kita bilang mau, harus ada tindakan, berdiri, ambil, gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu saya mau karunia Roh Kudus, saya tahu gelas saya tertutup, saya mau U-turn, saya tahu saya harus bergerak, ya harus dilakukan, harus mau dilakukan, bergerak. Kita lihat tutup gelas itu apa sih? Baca lagi yuk. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Serem nggak? Serem, karena kita ini buat apa? Kalau nantinya nggak dapat kerajaan Allah, hidup kita sia-sia semuanya. Tujuan kita mau dapat kerajaan Allah, dan ternyata tutup gelas kita yang jadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan itu ini. Sebenarnya kalau dibagi di simple, dibuat simple itu ada 3. Kesatu, dosa, udah pasti. Dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu apa? Kalau saya tulisin di sini nggak akan cukup.
Ya, jadi saya cuma sebagian. Bohong, mau bohong putih, merah, hitam, bohong, iya bohong. Bohong buat kebaikan, boleh kan? Ya. Bohong ya bohong. Daripada bohong, mending gak usah bohong. Ya, walaupun itu untuk kebaikan. Bukan berarti, berarti kalau misalnya saya bilang baju saya bagus kan? Jelek. Itu kan jujur. Bukan, itu juga menyakiti hati orang. Bukan bohong, tapi pakailah kata-kata yang baik gitu ya. Tapi nggak bohong, ya bohong. Kekerasan itu nggak cuma fisik, kekerasan verbal sangat banyak. Ya, terus kekerasan apa lagi? Mentally abuse, verbal abuse, ya itu termasuk dalam kekerasan. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada dipukul. Ya dua-duanya sakit sih. Tapi kalau itu kata-kata dan mentally abuse itu lebih menyakitkan. Mencuri, mungkin kita nggak curi di supermarket, tapi pernah nggak mencuri hak orang lain? Ya, ini saya kasih contoh-contoh, bukan Bapak Ibu jangan si itu tuh, enggak ya. Kita refleksikan ke diri kita sendiri. Karena ini yang mau dibuka tutup gelasnya kan saya, bukan orang lain gitu ya. Jadi refleksikan ke diri sendiri. Mencuri, berzina itu udah pasti. Perzinahan secara fisik maupun perzinahan pikiran. Walaupun hanya menginginkan, hanya memikirkan, itu sudah masuk dalam perzinahan. Kesombongan. Ini kesombongan ini kalau di 7 dosa pokok, ini kesombongan itu nomor 1. Karena dari kesombongan itu akan muncul dosa-dosa yang lainnya. Marah, malas, iri, dengki, percabulan, pornografi, pembunuhan, aborsi. Bapak Ibu mungkin nggak bunuh orang? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Kalau ditanya mungkin nggak bunuh orang, nggak mungkin. Aborsi mungkin nggak? Mungkin. Karena kalau aborsi nggak ada yang tahu. Orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu. Mungkin pasangan kita yang tahu. Ya, dan ini banyak terjadi. Dan kalau aborsi apakah nggak apa-apa? Bayinya baru sebulan kok, baru 2 bulan kok? Enggak. Itu udah ada nyawanya. Dan itu sama dengan pembunuhan. Seks pranikah. Ini banyak Bapak Ibu. Walaupun jadi nikahnya sama orang itu, tapi saya udah melakukannya sebelum menikah. Namanya dosa virginity. Apa yang terjadi? Ketika kita udah melakukan sebelumnya, tapi menikah dengan orang itu, boleh dong? Enggak, tetap masuknya perzinahan karena belum sah. Dan begitu masuk ke dalam pernikahan yang sah, itu si iblis itu kakinya kayak udah masuk sebelah. Jadi nanti waktu perjalanan pernikahan, kalau pernikahan ini mau diobok-obok, itu gampang sekali. Kenapa? Karena kakinya udah masuk sebelah. Ya, seperti saya mau kasih kado untuk Oscar, saya tulis kado, saya tulis untuk Oscar, lalu saya taruh di meja di rumah saya. Lalu Oscar ke rumah saya nggak ada di rumah, terus sama Oscar diambil hadiah. Belum ini buat saya kok, mesti bawa pulang. Betul atau salah? Salah, karena saya belum kasih. Memang itu buat Oscar, tapi saya belum kasih. Nah seperti itu. Jadi memang itu nantinya akan milik kita, tapi belum, tapi udah diambil. Nah seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan sebuah dosa yang akan merembet ke hal-hal yang lain dan lain-lain. Masih banyak dosa. Lalu apa lagi yang jadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Ini luka batin. Transformer juga bisa terluka. Bapak Ibu, apakah ada di sini yang tidak pernah terluka? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang pasti pernah terluka. Dan itu hal yang sangat manusiawi dan wajar. Tapi kalau luka itu disimpan terus, nggak mau move on, itu akan jadi masalah. Kalau kita terluka, yang salah mungkin orang yang melukai kita. Tapi kalau lukanya disimpan terus, nggak diberesin, yang salah saya. Karena itu
wewenang saya yang bisa melepaskan atau enggak. Ya, jadi Bapak Ibu, luka ini banyak orang meremehkan, padahal luka ini sangat apa ya? Efeknya itu sangat besar. Bapak Ibu, kalau kita terluka, terus kita mau ngampunin, obatnya itu pengampunan. Kalau tadi dosa itu obatnya sakramen tobat, ya, bertobat lalu ikut menerima sakramen tobat. Kalau luka batin, obatnya ini pengampunan. Tapi seringkali ketika kita mau mengampuni, ini ada yang bisik nih. Benar mengampuni. Kamu ingat lagi deh, waktu itu dia ngomong apa? Coba dia gimana tuh kelakuannya? Itu kan keterlaluan banget. Bener kamu mau ngampuni? Keenakan dia. Jadi ini udah mau ngampuni? Nggak jadi. Udah mau ngampuni? Iya ya bener, nggak bisa. Enak aja. Dia yang salah kok. Nah, tipuan terbesar si iblis kepada manusia adalah menyuruh kita untuk tidak mengampuni. Karena ketika kita menyimpan luka, hubungan kita dengan Tuhan terhalang. Saya terluka sama si A, tapi efeknya hubungan saya dengan Tuhan terhalang. Berdoa sulit, saya jadi orang yang sensitif, saya jadi orang yang gampang marah, dan saya mulai melukai orang-orang yang di sekeliling saya. Orang terluka itu seperti saya yang minum racun, tapi saya berharap dia yang mati. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau yang mati pasti yang minum, bukan yang beli, bukan yang ngasih, bukan yang jual baygon, tapi yang minum. Saya nggak bisa saya yang minum baygon tapi mengharapkan orang lain yang mati. Enggak. Tapi kebanyakan kita begitu. Bapak Ibu kalau digigit ular berbisa, apa yang dilakukan? Ambil pisau, kejar tuh ularnya, bunuh. Atau Bapak Ibu ke rumah sakit, keluarin racun. Ke rumah sakit keluarin racunnya, betul nggak? Bisa nggak kalau ambil golok itu terus kejar ularnya? Bisa? Bisa. Bunuh ularnya? Bisa? Bisa. Ularnya mati? Kita juga mati. Ya, gitu. Jadi kita yang harus beresin diri kita sendiri. Memang kita dilukai oleh dia, tapi kita yang harus menyembuhkan luka itu dengan pengampunan. Ketika kita terluka, kita membuka pintu untuk si jahat masuk menguasai hati kita, dan ini menghalangi kasih Allah. Salah satu sehingga kita nggak bisa gitu merasakan kasih Allah, ini salah satu sebabnya adalah luka yang belum selesai. Ya. Ketika kita tidak mau mengampuni, kita sebenarnya sedang menghukum diri sendiri. Kita berpikir kita sedang menghukum orang yang menyakiti kita. Kita yang gak enak makan, gak enak tidur. Kalau lagi makan terus dia lewat langsung enak. Dia mah enak makan bakso, makan apa dia tidur nyenyak. Kita yang gak bisa tidur, kolesterol naik, darah tinggi, gara-gara mikirin itu. Orang itu belum tentu ingat. Rugi Bapak Ibu, ya. Simpan-simpan luka ini rugi. Dan ingat bahwa pembalasan dendam itu bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Ya, kalau kita pengen bunuh tuh orang itu ya emosi ya, emosinya ya begitu karena saking bencinya kita sama orang itu. Kita mengerti ya bahwa luka ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi luka ini harus diberesin. Bapak Ibu, saya punya satu pengalaman. Ada seorang tante datang ke saya, umurnya waktu itu sekitar 60-an. Dia hidupnya begitu sengsara ya. Dia bilang hidup saya sangat sengsara. Saya dibully banyak orang, saya dibenci banyak orang. Hidup saya pokoknya nggak sama sekali jauh dari happy. Kenapa bisa begitu? Lalu dia cerita tentang masa lalunya. Dia itu adalah korban perkosaan bukan korban perkosaan, anak
dari korban perkosaan papa mertua. Nah, bingung kan? Jadi ada papa mertua perkosa menantu, lahirlah dia. Jadi dia itu ketika dia lahir, ketika dia di dalam kandungan, dia dibenci sama nenek, kakek udah pasti ya. Dia dibenci sama orang tuanya karena ini korban perkosaan, dan dia dibenci sama seluruh keluarganya. Bapak Ibu kebayang hidupnya seperti apa? Dan selama hidupnya dia merasa semua orang benci sama dia, padahal mungkin nggak begitu, tapi perasaan dia yang bilang begitu karena ada luka yang belum beres. Tapi ketika didoakan, ketika dia mau ngeluarin semua isi hatinya, dan yang penting dia mau mengampuni, karena pengampunan itu yang menyembuhkan. Ketika dia mau mengampuni, hidupnya berubah. Damai, kasih Tuhan itu masuk. Masa lalunya berubah nggak? Enggak. Dia masih ingat nggak ceritanya? Masih. Tapi ketika diceritakan, udah nggak ada lagi sakit hatinya. Jadi Bapak Ibu, caranya tahu saya masih terluka atau enggak, Bapak Ibu ingat-ingat orang yang melukai, yang peristiwa yang bikin kita sakit hati, diingat-ingat, coba masih ada nggak emosinya? Kalau Sprite itu masih ada sodanya nggak? Kalau udah nggak ada, saya ingat ceritanya tapi nggak ada emosinya, berarti udah sembuh. Tapi kalau ketika diingat emosi muncul lagi, saya sedih lagi, nah beres deh. Ya, Tuhan itu ngajarin kita untuk mengampuni bahkan yang tak terampuni. Belajar dari Yesus. Itu luka Bapak Ibu. Tadi yang ke satu apa? Yang menghalangi kita ada 3. Yang ke satu dosa. Yang kedua luka. Yang ketiga ini okultisme. Bapak Ibu tahu okultisme itu apa? Okultisme adalah dosa yang masuk ke dalam hidup kita melalui hubungan kita dengan roh-roh jahat. Ini merupakan dosa perzinahan roh dan membuka pintu untuk si jahat masuk. Kita orang yang udah percaya Tuhan, bisa nggak pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun gitu, bisa nggak melakukan okultisme? Bisa nggak? Bisa, banyak Bapak Ibu. Cincin tuh orang Katolik loh dia loh. Aduh, malu saya. Ya tapi kenyataannya banyak. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu sebuah iklan, kita baca. Dijual jimat anti miskin, rezeki mengalir deras sampai 7 turunan. Dijual karena butuh uang, sudah 3 hari tidak makan. Bapak Ibu di sini bisa ketawa, tapi yang ketipu itu banyak Bapak Ibu. Minta supaya usahanya rame, tuh ke situ tuh yang di pengkolan tuh, cun loh dia loh, cun, rumahnya aja ngontrak, ya kan? Tapi banyak yang minta sembuh, yang minta tokonya rame, yang minta segala-gala ke orang pintar. Banyak banget. Dan kita hari ini mau belajar apa aja sih yang masuk perzinahan roh. Contoh-contoh ya okultisme. Jimat, susuk, biar menarik, biar cantik, biar banyak yang suka. Penglaris supaya tokonya rame. Pergi ke orang pintar, nanya masa depan saya, diramal. Penyembahan berhala, pergi ke gunung-gunung, karena semuanya ada syaratnya, nggak gratis. Diramal, Bapak Ibu, dulu saya pikir gini, kalau diramal, kalau jelek jangan dipercaya, kalau bagus ya aminin aja. Ya kalau bagus mah boleh dong, kalau jelek jangan. Bener atau enggak?
Apa enggak? Bapak Ibu, kita yang percaya Kristus, hidup kita itu ada di dalam rancangan tangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kita pada hidup kekal, hari esok yang baik gitu ya. Kalau kita diramal, nanya masa depan, itu kita pindah dari kapal feri, pindah ke kano. Hidup kita itu jadi ditentukan sama manusia. Kalau peramal itu apa yang keluar dari mulutnya itu kutuk, Bapak Ibu. Kalau dia ngomong yang jelek, ya udah jelas itu kutuk. Oh, kamu nanti umur segini akan sakit. Kamu umurnya gak akan panjang, itu kan kutuk. Tapi kalau bagus gimana? Nanti ya kamu umur 50, kamu akan punya hotel bintang 5. Puji Tuhan, katanya. Bapak Ibu, kalau ada yang bilang kayak gitu, lalu si roh-roh yang lain itu akan membantu kita. Bener nih, umur 50 kita akan dapat hotel bintang 5. Lalu kutuknya berjalan. Nggak ada yang gratis. Dan yang diambil jauh lebih besar daripada apa yang kita bayar. Nomor 1 yang pasti diambil itu damai sejahtera. Dan segala sesuatu yang kita dapat dari yang bukan dari Tuhan itu nggak akan jadi berkat, Bapak Ibu. Nanti kalau nggak habisnya untuk dosa lagi, kalau nggak habisnya untuk ketipu orang, kalau nggak habisnya ya banyak yang seperti itu. Jadi nggak jadi berkat. Nggak usah macam-macam. Ikut Tuhan udah paling benar. Ya, penyembahan berhala. Saya selalu ingat ilustrasinya Tante Dewi. Bapak Ibu, kalau siapa ya? Cari korban. Oscar nih pengantin baru. Oscar nih, ya Oscar punya istri kan? Ada yang suka nih sama Michelle. Lalu yang suka ini bilang gini sama Oscar, Os, setahun berapa hari? 365 hari. Oke, 364 hari sok Michelle sama kamu. Sehari aja sama saya. Ngasih nggak? Serakah? Ya nggak akan ngasih, betul nggak? Nggak akan ngasih. Apalagi Tuhan. Kita 364 hari ke gereja, misa, novena, prapaskah, rajin, puasa, aktif di PD, semua kegiatan gereja kita ikutin semua. Tapi ada satu hari saya ritual mandiin keris. Gimana kata Tuhan? Ya, kira-kira Tuhan kasih gak? Ya udahlah biarin sehari mah kasih aja. Enggak akan. Orang kita aja manusia nggak kasih, apalagi Tuhan. Ya karena kita ini milik Tuhan. Tuhan udah nebus dengan darahnya supaya kita selamat. Ya, ini semua tipuan dan kita sering kali tertipu. Santet, pelet, New Age Movement sekarang banyak. New Age Movement itu adalah gerakan zaman baru. Kita ini dijauhkan dari Tuhan tapi kita nggak terasa. Jadi seperti baik, padahal sebenarnya kalau kita teliti lagi itu nggak baik. Jadi di dalamnya itu ada something yang kita itu tertipu. Ya, yang banyak tuh sekarang kayak law of attraction. Pasti Bapak Ibu tahu. Kekuatan pikiran, autosugesti. Ya, itu mengandalkan diri sendiri. Yoga, NLP, Neuro Linguistic Program itu termasuk. Ya, NLP itu termasuk. NLP itu bisa memanipulasi orang lewat gerakan. Karena saya belum pernah diajarin. Waktu saya belum tahu gitu saya pernah diajarin. Kita kalau sales itu diajarin NLP. Jadi kita kalau ngobrol nih, sales nih, saya mau jual barang sama Bro Valdi. Saya tuh bisa lihat gerakan Bro Valdi. Kalau Bro Valdi masih begini dia nggak akan beli. Jadi saya akan gimana caranya supaya Bro Valdi udah begini nih, udah maju gini nih. Nah, ini dia akan beli. Nanti gimana? Nanti dia bisa beli barang saya. Nanti udah sampai rumah dia lihat. Sebenarnya saya nggak perlu loh ini, tapi saya beli.
Ya, jadi memanipulasi. Ya, itu ya. New Age Movement ini banyak. Bapak Ibu nanti bisa browsing. New Age Movement itu apa aja? Ya, banyak. Oke? Itu ya. Terus ada orang yang bilang gini, udahlah Jin, jadi orang itu jangan suci-suci amat. Ya, kita tuh hidup di dunia. Oke, kata saya. Bapak Ibu, kalau saya bikin kue, saya bikin brownies-nya. Coklatnya dari Swiss, gulanya yang terbaik, terigunya, semua bahan-bahannya, apalagi butternya, Wisman lewat. Ya. Saya buat yang terbaik, Cimehong lewat kuenya. Kue Cimehong lewat. Ya, pokoknya saya lebih mahal dari Cimehong. Pokoknya ini brownies yang paling enak dan terbaik. Ketika keluar dari oven, wah wanginya juga sampai ke Setiabudi cium. Lalu saya potong nih, kalau dibagiin Bapak Ibu mau nggak? Mau dong pasti. Tapi saya bilang gini, tapi tadi ya waktu saya ngaduk adonan ada tai ayam setitik doang masuk ke dalam. Udah diaduk, udah dipanggang juga, nggak akan ketahuan kalau saya ngomong nggak akan tahu. Mau nggak? Surga itu kudus, mulia. Allah itu kudus, dan yang bisa masuk ke surga itu harus kudus. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang kudus yang singkat, yang cepat, pindah ke kota kudus. Ya Bapak Ibu, kita harus terus berusaha sekuat tenaga kita. Gimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Dan ketika kita bisa hidup kudus, pasti usaha kita itu nggak akan sia-sia. Sebenarnya SHDR ini apa sih? Saya dulu waktu ikut SHDR, saya bilang, wah parah, saya dosa ada, luka banyak, ini juga ada. Terus saya harus gimana? Bapak Ibu, kita nanti sebelum pencurahan Roh Kudus, kita akan masuk ke sesi pertobatan. Lalu kita juga akan ada sesi konseling, yaitu didoakan. Aduh, saya males deh konseling itu buat apa sih? Atau ada yang bilang gini, jangan mau konseling nanti kamu dikorek-korek loh misalnya. Aduh, korek-korek. Bapak Ibu, kita para konselor itu bukan korek-korek dosa orang, ya. Tapi kita udah ikut SHDR duluan, dan kita tahu betapa berharganya karunia Roh Kudus, dan kita berusaha untuk yuk dapetin karunia Roh Kudus ini. Tapi ya itu tadi, kalau rumah kita kotor, gelas kita tertutup, kan nggak maksimal. Yuk kita mau maksimalin. Makanya ada sesi konseling. Nanti di dalam ruang konseling, Bapak Ibu boleh cerita apa aja. Dan Bapak Ibu juga boleh kalau nggak mau cerita apa aja, boleh. Itu dibalikin lagi ke Bapak Ibu masing-masing, ya. Tapi apa gunanya ngomong sama konselor? Gunanya karena pendoa ini nanti yang akan doakan. Yuk, Bapak Ibu, oh Bu, saya pernah loh punya jimat. Bapak Ibu mau lepasin nggak? Saya mau lepasin, saya nggak mau. Karena ini nggak berkenan sama Tuhan. Yuk kita doain. Kayak gitu, Bapak Ibu. Saya ada luka. Saya luka sama ini ya. Bapak Ibu mau nggak ngampuni? Mau. Yuk kita doa. Biasanya Bapak Ibu doa sendiri. Sekarang doanya berdua. Ya. Nggak ada satupun dari yang disebut itu semua yang nggak bisa diberesin sama Tuhan. Nggak ada. Semua bisa diberesin di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Tapi kitanya mau atau enggak? Kalau kitanya juga nggak mau, Tuhan juga nggak bisa apa-apa karena Tuhan nggak maksa. Ya, Roh Kudus itu nggak akan maksa. Tapi kitanya mau atau enggak? Bapak Ibu nanti kita akan dikasih nanti terakhir pas pulang untuk persiapan konseling kita akan dikasih kertas seperti ini. Ini kalau saya suka bilang ini kayak daftar dosa.
Ya, ngeri pokoknya baca ini. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Gini, daftar dosa ini buat apa? Ini untuk mengingatkan kita. Misalnya nih, saya dulu pernah pergi ke tempat keramat, tapi saya udah lupa. Kalau nggak baca kertas ini, saya nggak akan ingat. Tapi karena ada kertas ini, pas dilihat, oh ini saya pernah loh, oh ini saya pernah loh. Bahkan ada orang-orang yang, oh ini ternyata nggak boleh ya. Nah seperti itu. Jadi tahu apa aja sih penghalang saya. Kertas ini Bapak Ibu bawa pulang. Lalu yang, oh ini saya ada nih buletin, oh ini saya ada nih buletin gitu ya. Atau dicontreng-contreng. Nanti waktu konseling nggak usah dikasihin ke konselornya. Ingat ya Bapak Ibu, nggak perlu. Ini untuk Bapak Ibu aja, tapi harus dibawa. Nanti waktu konseling, Bapak Ibu boleh ceritain apa yang Bapak Ibu mau ceritakan. Ya, tapi saya kadang banyak ketemu orang yang konseling tuh kayak gini. Aduh, saya pusing kalau lihat sendiri. Nih, baca aja sendiri. Nah, itu pun nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu percaya sama konselornya, oke, kasihin. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, gitu ya. Terus ada satu lagi. Kita mau konseling, kita mau didoakan. Kadang-kadang ada misalnya gini. Saya begitu masuk, ini pasti perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ya nggak mungkin saya terus konseling sama perempuan, nggak mungkin ya. Misalnya saya pas masuk mau konseling, konselornya Ingrid. Aduh, kenal. Atau misalnya ini mah temannya adik saya, misalnya gitu ya. Saya kayaknya nggak bisa terbuka kalau sama orang ini. Ngomong Bapak Ibu, ngomong sama ketua kelompoknya, sorry, saya ngomong sama dia. Atau misalnya ngomong sama konselornya, sis, sorry ya, boleh nggak saya konselingnya sama orang lain? Nah, nggak apa-apa. Konselornya nggak akan tersinggung, dijamin. Ya, tapi yang penting apa? Kita nyaman ngobrolnya. Yang penting kita nyaman ngobrolnya, itu yang terpenting. Karena kalau konseling kalau nggak percaya nggak bisa. Ya, jadi cari yang bikin kita nyaman. Setelah konseling lalu kita didoakan. Ya, Bapak Ibu bawa hati yang terbuka untuk Yesus. Karena Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jadi Bapak Ibu, para konselor pendoa ini akan bantu Bapak Ibu untuk yuk kita masuk dalam pertobatan, metanoia, U-turn. Lalu kalau ada yang punya benda-benda, jimat, segala macam ya, nanti bisa dibawa di sesi kelima. Kita akan dilepaskan ya, didoakan dulu waktu konseling, tapi nanti akan dibakar sama-sama. Nggak sama-sama di sini duluan, ya. Lalu kita akan melepaskan. Kalau kita punya kuasa-kuasa kegelapan itu nanti akan didoakan lepasin. Yang penting kita mau lepasin, ya. Tuhan itu kuasanya luar biasa dan nggak perlu takut Bapak Ibu, ya. Setelah didoakan kita lihat nih. Kita baca sama-sama ini janji Tuhan. Yesaya 36 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Luar biasa. Ya, jadi kita mau masuk ke dalam pertobatan. Tuhan mau kita bertobat itu bukan karena takut, tapi karena kejujuran dan kerendahan hati. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, saya nggak mau mengecewakan Tuhan. Pasti butuh penyangkalan diri, karena biasanya saya melakukan apa pokoknya yang saya suka. Tapi sekarang kalau saya tahu Tuhan nggak berkenan, saya nggak lakukan. Itu namanya penyangkalan diri. Dan mohon pengampunan Allah. Nanti ada sakramen tobat. Nah, cerita soal sakramen tobat. Saya punya cerita. Kenapa sih kita tuh harus ngaku sama Tuhan? Emang Tuhan nggak tahu dosa kita? Tahu kan? Kenapa kita harus ngaku sama
Pastor, kenapa kita harus ngaku? Kan Tuhan tahu. Bapak Ibu, ada 2 orang anak laki-laki, dia berlibur ke rumah neneknya. Suatu hari mereka lagi main gitu ya, main sama banyak ternak, ada bebek. Lalu bebeknya itu jatuh ke jurang. Bebeknya jatuh ke jurang. Orang nggak kenapa-napa. Bebeknya itu jatuh ke jurang sama si adiknya. Si kakaknya lihat. Lalu adiknya gini. Ya. Oke. Lalu mereka pulang ke rumah neneknya. Di rumah neneknya itu kalau makan itu cuci piringnya gantian. Jadi pada saat itu giliran si adiknya yang cuci piring. Ayo dek, kamu cuci piring. Si adiknya bilang, kak, cuci piring. Kakaknya bilang, kan kamu gilirannya. Kakaknya deketin adiknya. Bebek. Kakaknya ingat. Kakaknya ingat. Adiknya yang jatuhin. Kalau saya jadi ketuker ya. Adiknya ingat. Saya ketuker ya. biasanya yang jatuh. Oh iya benar. Yang jatuhin itu kan adiknya. Ya. Si kakaknya yang tahu ya. Si kakaknya yang tahu. Yang giliran cuci piring itu adiknya. Si kakaknya. Jadi ketuker-tuker. Kakaknya ya. Lalu dia bilang, bebek. Langsung cepet-cepet dia kaget, lalu dia cepet-cepet cuci piring. Besoknya si neneknya bilang, itu kamu beliin terigu nih, nenek mau bikin kue. Lalu dia nyuruh ke adiknya, ya dia nyuruh adiknya. Terus adiknya bilang, itu kakak aja. Lalu dia deketin kakaknya, dia bilang, kaget, lalu dia cepet-cepet. Selama 1 minggu dia dijajah dengan kata bebek. Lalu dia mulai berpikir, wah gak benar hidup saya kayak gini. Lalu dia memberanikan diri, dia masuk ke kamar nenek. Lalu dia bilang, nek saya mau cerita. Minggu lalu saya tuh jatuhin itu bebek punya nenek dan dia mati. Lalu neneknya bilang gini, dari hari itu bebek itu mati, nenek udah tahu. Tapi nenek tunggu, kamu mau nggak datang untuk dia? Nggak apa-apa. Lain kali kamu hati-hati. Lalu dia keluar dari kamar, gimana perasaannya? Bebas. Lalu malamnya ketika cuci piring, lalu disuruh lagi, dekat lagi. Cuci piring tuh, bebek. Dia diam aja. Ya bebek, ya bebek. Ketika kita mengakukan dosa kita, iblis itu nggak punya kuasa lagi atas kita. Dia nggak bisa mengintimidasi kita. Dia nggak bisa nembak kita. Kamu mau pelayanan? Kamu kan dulu kehidupan kamu kayak gitu. Kalau kita udah ngaku, kita bilang iya, itu dulu. Sekarang udah enggak. Tapi kalau kita masih ada di situ dan belum mengaku, itu akan terus berlarut-larut. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti sakramen tobat, yuk kita akukan semuanya. Itu yang ke-1 ya, baru yang ke-1. Tapi yang ini singkat ke belakang ya. Tadi udah yang ke-1, kita tahu apa halangan-halangannya, kita mau berpaling kepada Allah, kita mau beresin itu semua hal-hal itu, kita mau berdoa, kita mau didoakan. Dan setelah itu kita akan memohon dengan iman, kita mau minta sama Bapa, ya, minta sama Bapa, kita mau minta karunia Roh Kudus. Karena Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan kita mengharapkan Allah membaptis kita di dalam Roh. Ini bukan karena kebaikan kita atau kita mewarisinya, tapi karena Yesus mau melakukannya untuk kita. Jadi pada waktu pencurahan Roh Kudus nanti, bukan berarti saya dapat karunia Roh Kudus, berarti saya hebat, berarti saya suci, kudus. Bukan Bapak Ibu. Tapi itu semua karena kasih karunia Allah. Karena memang
nama Yesus mau kita semua dikuasai Roh Kudus, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bisa berkarya, benar-benar aktif, benar-benar dilibatkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu nanti di sesi 5 kita akan pencurahan Roh Kudus. Kita akan mengulang peristiwa para rasul yang menerima pencurahan Roh Kudus ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 4. Kita lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Dan kita akan mengulang peristiwa ini di dalam pencurahan Roh Kudus nanti. Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus ini tidak menggantikan sakramen penguatan. Ya, jadi nggak bilang saya nggak usah terima krisma lagi, saya udah dibaptis Roh Kudus. Enggak, ya. Tetap sebagai kelengkapan kita sebagai umat Katolik, kita harus menerima sakramen penguatan. Ya, nah apa yang akan terjadi di dalam nanti pencurahan Roh Kudus? Kita akan didoakan penumpangan tangan, ya. Lalu semua orang akan mengalami sentuhan Allah, bukan sebagian, semua. Bapak Ibu kerasa atau nggak kerasa, tapi kenyataannya Allah akan menyentuh setiap orang. Pasti yakin dengan ini, ya. Dan Bapak Ibu akan menerima karunia berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Rindukan Bapak Ibu, rindukan, karena Bapak Ibu kalau dapat karunia yang lain, kita tuh nggak tahu. Misalnya saya dapat karunia penyembuhan, kalau saya nggak pernah doain yang sakit, saya mana tahu saya punya karunia itu, ya. Tapi kalau karunia bahasa roh, ketika dapat, walaupun saya nggak tahu, orang lain sekitar saya tahu, kamu dapat loh. Nah, seperti itu. Ya, jadi rindukan, rindukan. Dan karunia ini membuka pintu untuk karunia yang lainnya. Dulu saya nggak dapat karunia bahasa roh, berkali-kali gue SADR nggak dapat, ya, karena culun gitu saya. Tapi saya mau ceritain supaya Bapak Ibu nggak mengalami seperti saya. Saya dulu berpikir, saya tuh nggak layak. Ya, biasa kalau orang ya berpikir seperti itu. Maka kita harus singkirkan penghalang-penghalang menerima karunia Roh Kudus. Karena kalau kita ngerasa nggak layak, ya memang kita nggak layak. Tuhan yang melayakkan kita. Ya, memang kita nggak bisa, memang kita nggak layak. Makanya kita perlu Roh Kudus. Memang saya nggak bisa, maka saya perlu hikmat Roh Kudus. Ya, memang saya bodoh, maka saya perlu kebijaksanaan dari Roh Kudus. Jadi kita tuh butuh banget karunia Roh Kudus. Dan dulu saya berpikir gini, saya takut kalau nanti dapat bahasa roh, gimana kalau saya bahasa rohnya aneh? Gimana kalau nanti saya kencang sendiri? Gimana kalau nggak bisa berhenti? Nah, itu dulu pikiran saya. Ya, tapi Bapak Ibu percaya kalau Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Itu pikiran-pikiran itu dari siapa? Ya dari si jahat. Si jahat mah gak mau kita terima karunia Roh Kudus. Bagus kalau kita berpikir seperti itu, dia akan terus ngomong, iya benar kamu gak layak. Iya jangan loh. Nah seperti itu karena dia senang. Ya tapi kita yang harus singkirkan penghalang-penghalang itu. Maju berjalan dengan iman. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lemah lembut, dia gak akan maksa. Jadi Bapak Ibu bukan berarti gini ya, kalau saya baik, Tuhan baru kasih. Coba Tuhan lihat, coba bro, bagus nggak nilainya, gitu ya. Nanti kalau bagus baru nih Tuhan kasih, nggak gitu. Tapi tangan Tuhan itu udah begini. Nah, tangannya terbuka atau tertutup. Kalau tangan kita terbuka, ini langsung keterima. Tapi kalau tangannya tertutup, Tuhan mau kasihnya gimana? Bukan Tuhan nggak kasih, tapi tangan kita ya tertutup, hati kita ya tertutup. Ya, Roh Kudus itu nggak akan maksa, dia sangat lemah lembut dan dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Setiap orang memerlukan karunia Roh Kudus untuk bertumbuh dan menolong kita berperang melawan dosa. Jadi jangan bilang gini, udahlah, saya udah dapat kok karunia kesabaran, saya orangnya sabar, udah itu aja saya udah cukup. Bapak Ibu, masih banyak karunia yang kita butuhkan dan kita sangat butuhkan. Dan setiap orang memerlukan karunia Roh Kudus untuk bertumbuh dan menolong kita. Oh ini double. Ya sudah ya, Bapak ya. Maafkan. Dan yang terakhir,
Kita punya teladan kita menerima karya Roh Kudus, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria adalah teladan keterbukaan terhadap Roh Kudus yang menerima panggilan Allah dalam ketaatan dan iman. Walaupun dia nggak tahu apa-apa, walaupun nggak berdaya, walaupun bingung dalam situasi dan segala sesuatu, tapi dengan iman dia menerima karya Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menerima karunia Roh Kudus yang mau dicurahkan nanti di sesi 5? Bapak Ibu, ikutin terus, konselingnya ikut, sakramen tobatnya ikut, apalagi pencurahan Roh Kudusnya ikut, ikutin sampai selesai. Hidup kita akan berubah. Ya, kita akan lebih mengenal Tuhan, dan itu sangat kita perlukan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini boleh mengubah hati kita untuk lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan, untuk mau ngeberesin setiap penghalang-penghalang itu. Mari kita mau tenangkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih atas hari ini Tuhan, kami boleh sampai di sesi yang keempat, di mana kami mau mempersiapkan hati kami untuk pencurahan Roh Kudus. Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami. Engkau lihat kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu setiap luka-luka kami. Engkau tahu setiap dosa-dosa kami. Dan Engkau tahu apa yang kami lakukan. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan lebar-lebar untuk-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dan kami mau berbalik dari segala sesuatu yang jahat. Kami mau berlari menuju Engkau Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan tindakan iman ini, untuk kami melakukan konseling nanti, untuk kami didoakan. Biar kami boleh buka hati Tuhan, biar Engkau boleh berkarya di dalam kami, dan kami boleh melepaskan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami boleh melepaskan hal-hal yang menghalangi hubungan kami Tuhan dengan Engkau. Biar kami boleh semakin dekat kepadamu. Kami boleh Engkau penuhi Tuhan. Gelas-gelas kami Kau penuhi dengan damai, kasih, sukacita-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Roh Kudus. Untuk kami di dalam perjalanan kami di dunia ini sampai suatu hari nanti kami pulang ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk terus ikut sesi-sesi berikutnya. Biarlah Engkau yang bimbing. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini kami mau naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cicing Cing yang sudah memberikan pengajaran yang begitu indah ya, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan, melangkah sampai nanti pada puncaknya seminar hidup baru ini dan membawa hidup baru yang sungguh bagi kita. Sebelum kita bagi dalam kelompok, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita siapkan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Bisa lewat QR code yang ada di depan kursi, bisa juga dengan kantong kolektor yang akan diedarkan. Sambil kita mempersiapkan hati, mempersiapkan persembahan, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita bangga punya Yesus sebagai juru selamat kita, dan juga kita mau memberikan yang terbaik. Lepas
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesempatan yang diberikan. Saya persilakan sesi. Oh iya. Nah, ya kembali kita akan diskusi kelompok seperti biasa duduknya seperti yang tertera kayak kemarin-kemarin sama juga waktunya sama 40 menit. Terus bagi yang umat yang hadir untuk yang baru hadir sekarang kita sediakan juga untuk diskusi kelompoknya di belakang. Jadi satu kelompok lagi sendiri boleh dibantu untuk ketua kelompoknya Tante Dewi. Boleh tuh deh. Boleh silakan. Yang umat paling di bawah aja di belakang nanti pikir lagi. Di sini kosong, oh ya di depan aja kosong kan tadi belah sini. Bagi umat yang baru hadir hari ini kita diskusinya di sini di depan kan. Kalau yang kelompok prianya, Om Edi boleh bantu Om. Kelompok prianya. Wah, makasih ya. Kiko Paulus. Kelompok berapa? Umat Paulus yang ikut PDKK. Oh, yang di sini ya benar ya? Ini kelompok berapa? Oh, di atas ya? Bang, bikin dua ya Bang. Yuk, aku. Itu udah orang ya. Ya, nggak apa-apa. Kita diskusi. Ci, mana Tante Dewi aja nih masaknya. Kalau cowok di sini ya, cowoknya cewek-cewek. Ya. Tante Monik mau ikutan? Tante Yuyu mau ikutan? Tante Monik mau ikutan nggak diskusi sama Tante Dewi? Paman Mus mau ikutan nggak? Tante Dewi. Sini. Lihat.
waktunya. Nanti bisa dilanjutkan, tapi ya kalau sudah selesai ya nanti bisa dilanjutkan kembali di aula. Tapi karena waktu kita mau sama-sama kembali berkumpul dengan dukungan dan juga pendidikan. Oh Girana, oh Girana, siapa yang akan cinta? Susah mencinta pada saya. Oh Girana, oh Girana, oh Girana, oh Girana, susah mencinta pada saya. Sebelumnya Bapak Ibu mau bertanya, bagaimana pasang hari ini luar biasa? Menyenangkan? Atau justru bikin menebarkan hati? Menyenangkan ya? Bukan isu coba. Dan sudah mulai atur janji untuk konseling. Sudah atur janji untuk konseling. Sudah dapat harinya. Jumat, Sabtu atau Minggu sudah ya, luar biasa banget. Dan hari ini Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali, di Jumat, Sabtu, Minggu kita mengadakan konseling yang tadi sudah diatur jadwalnya. Dan diingatkan di hari Senin kita akan masuk kembali untuk ber-SHDR dengan tema berikutnya yaitu reconciliation, di mana kita bersama-sama akan menjalankan ibadah tobat. Nanti akan dilayani oleh beberapa pastor untuk sakramen pengakuan dosa. Jadi, ya, besok malam ada kelas, tapi ada konseling roh. Ya, jadi sebelum pengakuan dosa jauh lebih baik dan sangat disarankan untuk konseling terlebih dahulu. Ya, hari Senin kita ada sakramen pengakuan dosa. Jadi hari Selasa ada pencurahan Roh Kudus. Hari Selasa ada pencurahan Roh Kudus. Waktunya tetap sama, jam 6.30 sore. Dan Bapak Ibu sekalian mohon perhatian, di depan di meja amat tamu, kalau kita lihat hari ini agak berbeda. Kenapa? Karena di hari ini di meja amat tamu ini ada penjualan kaos. Dan penjualan kaos ini bukan sekedar penjualan kaos biasa, karena ketika kita membeli kaos ini, boleh kasih contohnya Cina. Ini contoh kaosnya. Ketika kita membeli kaos ini, sama saja kita sudah turut membantu pembangunan gereja yang di Santo Gabriel Pisau, Kalimantan Timur. Ketika kita membeli kaos ini, sama saja kita sudah memberikan semangat kita, doa kita untuk pembangunan gereja di Kalimantan Timur. Jadi
Kami dengan sangat rendah hati mengetuk memurahkan hati Bapak Ibu sekalian untuk turut memberi hal seperti sebagai bentuk donasi dan dukungan kita untuk pembangunan gereja di Kalimantan Timur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Enggak, kali aja ketawa. Terima kasih terus atas pengumumannya sudah diterima dengan baik ya. Bahwa kita akan ketemu lagi hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu sesuai dengan janjinya dengan konselornya. Nanti hari Senin kita kembali bersama-sama di tempat ini jam 18.30 ada sakramen pengakuan dosa. Masih ada lagi hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Kita telah tiba di penghujung acara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tadi di awal saya lupa ada yel-yel ya, yang ikut dari awal pasti udah ingat ya yel-yel kita. Yel-yel ya, yel-yel. Nah, nanti saya akan bilang Transformers Laurentius, saatnya berubah, saatnya berbuah. Sampai berbuah sampai tengok kiri dan kanan ya, karena kita mau berbuah bersama-sama. Oke? Ya, sekali lagi Transformers Laurentius, saatnya berubah, saatnya
dalam sesi konseling.